Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 9 kelas Hukum Keimigrasian B akan menjelaskan tentang hubungan diplomatik dan konsuler. Sebelumnya, kami merupakan taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2 yang terdiri dari Sabina Devi, Ilham Ziko, dan juga Okta Tri Kurniawan. Kita akan bagi diskusi ini menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hubungan diplomatik antar negara dan hubungan konsuler. Sebelumnya nih, karena di sini kita membahas hubungan internasional, jadi akan banyak kaitannya dengan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Jadi, untuk mempersingkat waktu, agar videonya juga tidak terlalu lama, nanti bisa dicek langsung pasal yang merujuk ke konvensi tersebut ya. Yang pertama, hubungan diplomatik antar negara. Di dalam pembahasan tersebut, ada beberapa hal yang akan kita bahas, seperti pembukaan hubungan diplomatik. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki right of legation atau hak legasi. Nah, hak legasi itu terbagi menjadi 2, yaitu hak legasi aktif, yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya ke negara lain, dan hak legasi pasif, yaitu hak kewajiban untuk menerima wakil-wakil negara asing. Lalu klasifikasi pejabat diplomatik. Menurut Konvensi Wina pasal 14, klasifikasi pejabat diplomatik dibagi atas 3 kelas, yaitu para duta besar atau non-kios, yang diakreditasikan kepada kepala negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya. Lalu para utusan, duta, dan inter-non-kios, yang diakreditasikan kepada kepala negara. Lalu yang ketiga, para kuasa usaha yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Lalu penunjukan kepala perwakilan. Calon-calon duta besar diajukan oleh Menteri Luar Negeri kepada kepala negara untuk mendapatkan persetujuannya. Cara pemilihan calon-calon pun tidak selalu sama, tergantung pada sistem dan praktik yang berlaku pada suatu negara. Di Indonesia, disebutkan bahwa dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Setelah itu ada pengangkatan staf perwakilan. Berdasarkan pasal 7 Konvensi Wina, yaitu negara pengirim dapat bebas mengangkat anggota-anggota staf perwakilan. Setelah itu, jumlah staf perwakilan. Setelah ada kesepakatan bagi pembukaan misi diplomatik tetap, maka terserah bagi negara pengirim untuk menentukan jumlah perwakilan atau jumlah pejabat dan staf yang harus ditempatkan di negara penerima. Setelah itu ada persona non grata. Menurut pasal 9 Konvensi Wina, pernyataan persona non grata dikeluarkan oleh negara penerima apabila keberadaan seorang diplomat tidak bisa lagi ditolerir. Misalnya, diplomat tersebut terbukti melakukan kegiatan spionase, melindungi agen-agen rahasia asing, dan lain-lain. Sehingga sebagai akibatnya, diplomat tersebut harus meninggalkan negara akreditasinya. Setelah itu, ada kantor intersection, yaitu sebuah dampak putusnya hubungan diplomatik resmi antara 2 negara dapat dikurangi dengan pembentukan tersebut. Juga ada berakhirnya misi diplomatik. Dalam Konvensi Wina pasal 43, menyebutkan apa penyebab berakhirnya misi diplomatik seorang staf perwakilan, serta alasan-alasan lain yang dapat menyebabkan berakhirnya misi diplomatik. Bisa dicek sendiri aja ya. Modalitas hubungan diplomatik. Menurut pasal 13 Konvensi Wina, seorang kepala perwakilan dianggap telah memulai tugasnya di negara akreditasi setelah menyerahkan surat kepercayaan atau setelah memberitahukan kedatangan dan menyerahkan kopi surat-surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima. Lalu apa aja sih tugas-tugas perwakilan diplomatik itu? Menurut pasal 3 Konvensi Wina, tugas-tugas perwakilan diplomatik adalah 1. Mewakili negara pengirim negara penerima. 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Lalu yang terakhir, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima. Pada pasal 5 ayat 2 Konvensi Wina memperbolehkan warga negara pengirim membuka perwakilan diplomatik yang dikepalai oleh seorang kuasa usaha ad interim di tiap-tiap negara penerima, sedangkan duta besar tidak berdiam di sana. Tentunya hak-hak istimewa kekebalan itu dimiliki oleh setiap perwakilan dan diplomatik. Dasar pemberian hak istimewa kekebalan terdapat pada 3 teori. Yang pertama, teori eksteritorialitas, 2 teori representatif, 3 teori kebutuhan fungsional. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik ada 6. Yang pertama, kekebalan pribadi, 2 kekebalan jurisdiksional, 3 penanganan kekebalan terdapat pada pasal 32, keempat pembebasan pajak, yang kelima hak istimewa dan kekebalan anggota-anggota keluarga pejabat diplomatik, dan yang terakhir hak istimewa dan kekebalan anggota-anggota perwakilan lainnya dan pembantu rumah tangga. Dan hak istimewa dan kekebalan perwakilan ada 6 juga. Yang pertama, perlindungan terhadap undang-undang perwakilan. 2. Kebebasan komunikasi.
3. Kebebasan bergerak. 4. Kekebalan kediaman pejabat diplomatik yang terdapat pada pasal 30. Kelima, kantor diplomatik yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan 4. Dan yang terakhir, kurir diplomatik. Nah, sekarang waktunya kita ngebahas tentang hubungan konsuler ya. A. Pembukaan hubungan konsuler. Seperti halnya dengan hubungan diplomatik, pembukaan hubungan konsuler juga dilakukan atas dasar kesepakatan dari negara-negara yang bersangkutan. B. Eksekuatur. Merupakan suatu praktek tradisional bahwa seorang kepala perwakilan konsuler dilengkapi oleh pemerintahannya dengan suatu surat resmi yang dinamakan surat tauliyah atau commission atau lettre de profession. C. Tugas-tugas konsuler. Menurut pasal 5 Konvensi Wina menyatakan bahwa tugas-tugas konsul adalah melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya yang berada di negara penerima, memajukan hubungan niaga, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. D. Tingkat-tingkat kepala perwakilan konsuler. Yang pertama, konsul jenderal. Yang kedua, konsul. Ketiga, konsul muda. Yang keempat, agen konsuler. E. Hak-hak istimewa dan kekebalan. Yang pertama, kekebalan kantor-kantor konsuler. Yang kedua, kekebalan alat-alat komunikasi. Yang ketiga, kebebasan berkomunikasi. Yang keempat, kekebalan pribadi pejabat konsuler. Yang kelima, kekebalan fiskal dan kekebalan lainnya. 6. Pembebasan dari pembayaran pajak pribadi. 7. Pembebasan bea masuk. Nah, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf ya jika ada salah kata atau informasi yang kita ucapkan. Terima kasih.